A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab wudu. Ternyata wudu itu banyak ini ya, versinya ya. Makanya kalian santri itu pinter, jangan sedikit-sedikit nyalahin. Kalau orang nggak basuh kuping itu salah nggak? Nggak juga. Ya biarin aja. Ya, hanya mazhab Syafi'i ya ikut sesuai yang telah Bapak jelaskan kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Hadis yang berapa? 44. Halaman 10. Bapak ulang dari hadis 43 ya, biar nyambung. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, idza stayaqodo. Kalau Bulughul Maram ini bahasanya kitabnya sudah ada sakalnya, nggak perlu mikir. Bahasanya juga masyhur ya, terkenal. Jadi jarang sekali yang Bapak sarai 1-2. Bahasanya udah bahasa terkenal, Bapak yang banyak yang hafal. Jadi bahasa Bulughul Maram ini 95% Bapak hafal ya, karena udah terkenal dan terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, istaiqodo. Idza staiqodo, ketika kalian ngelilir, ketika kalian bangun ahadukum, dari salah satu kamu sekalian, min naumihi, dari tidur kamu, falaya gumis, maka janganlah kamu membasuh yadahu, tangan kalian, fil ina'i, dalam bejana. Jadi kalau kalian bangun tidur langsung ke kamar mandi memasukkan tangan kalian ke bak, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hatta yaghsilaha, sampai kalian membasuh tangan kalian. Salasan 3 kali. Fa innahu, maka sesungguhnya tangan kalian, fa innahu, maka sesungguhnya kalian, akadukum tadi, laya dari tidak tahu, aina batat, di mana menginapnya, yaduhu, tangan kalian. Kemarin kan Bapak udah dijelaskan, kalau nginapnya di bujurnya gatal, ngurat-ngurat bujur, bangun tidur nggak dicuci 3 kali dulu langsung dimasukin ke bak mandi, itu bahaya ya. Kalau punya penyakit, nanti penyakitnya bisa nular karena kan berenang di bak mandi. Nah, jelas ya. Nah, kemarin udah Bapak jelasin yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Laqit bin Sabirah, dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga meridhai Allah anhu, kepada Laqit bin Sabirah. Qala, berkata Laqit bin Sabirah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbi wudu'a, asbi, sempurnakan wudu'mu, wa khallil, dan nyela-nyelani itu apa? Kalau jenggot panjang itu kita cuci gitu, kita masukkan kayak disisir, itu dari kita. Itu bahasa Indonesianya apa? Gini misalkan panjang begini ini ya, tangan kita itu kayak tangan kita dipakai nyisir. Kalau bahasa Jawanya itu khallil, itu nyela-nyelani. Bahasa Indonesianya itu Bapak semalam suntuk itu mikir itu nggak ketemu. Ya, misalkan jenggot kalian panjang, ya, atau nyuci ini adalah gini, nyuci ini gini. Itu apa itu bahasa Indonesianya? Membasuh di sela-sela itu. Di sela-sela jari. Itu semalam suntuk itu sampai tidur itu nyela-nyelani, itu apa sih bahasa Indonesianya nggak ketemu? Di sela-sela. Wa khalil, dan sela-sela nyela-nyelana sira. Bainal asabi'i, antar jari asabi apa? Jari jemari. Jari ya. Jari jemari. Itu di sela-sela nih, jadi cuci tangan itu nggak boleh gini doang. Perhatikan, gini doang nggak boleh, harus begini ya. Nah, takut ada virus atau bakteri di sini. Jadi kalau hanya gini nggak boleh, harus di sela-sela itu gini. Jelas ya? Nah, nyuci tangan itu gini. Nah, kemarin waktu COVID Corona juga dicontohkan begini, dicuci. Cuci tangannya. Iya, itu sela-sela nih. Wabalig lan banget nosiro, wabalig, dan sempurnakan fil istinsyaqi,
di dalam ngisap air. Sempurnakan. Babalik itu balagha yubalighu balighon, itu artinya sampaikan ya, ngisap air sampai ke dalam, sampai nyerang ya, sampai penghar. Itu wabalik dan sempurnakan bil istinsyaki di dalam mengisap air, illa antakuna kecuali kalian dalam keadaan iman berpuasa. Kalau nek lagi puasa enggak usah, kecuali itu berarti nggak boleh, malah justru makruh. Malah ada ulama yang memfatwakan haram kalau bulan puasa kalian ngisap air ke hidung itu. Di sini bahasanya illa antakuna iman, kecuali jika kalian dalam keadaan puasa. Itu ulama menafsirkannya ada dua, yang satu mengharamkan, yang satu memakruhkan. Tapi kalau bapak bulan puasa itu wudhu aja berkumur itu bapak hindari. Itu bulan puasa itu bapak apalagi mengisap air ke hidung berkumur aja bapak hindari. Itu jadi was-was, kayaknya kok ada yang nempel di sini airnya, gitu. Ketelan takut batal. Ya udah nggak usah kumur bapak. Ya Allah alam lah. Tapi kalau kumur juga ya boleh kan? Boleh tapi sebenarnya, tapi ya memang di sini yang dianjurkan jangan dilakukan itu ngisep air ke hidung. Kalau wudu enggak ya. Tapi bapak pribadi setiap puasa itu enggak pernah berkumur. Terserah kalian, tapi hadisnya itu belum kita ketemukan ya. Nanti di bawah apa ada, itu kan belum kita ketemukan. Tapi yang jelas ngisep hidung itu dianjurkan jangan. Ada perbedaan pendapat, ada yang makruh, ada yang haram. Karena bahasa di hadisnya illa antakuna iman, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Nah, itu apakah boleh enggak, itu makruh atau haram? Ada dua pendapat. Tapi ya jauhilah makruh, itu kan barang yang tidak disenangi oleh Allah, itu disebut makruh. Itu tidak disenangi Allah. Ngerokok itu juga makruh. Itu tidak disenangi oleh Allah. Pete, jengkol, bawang, Allah tentunya kan Allah yang nabinya, turunannya ke nabi. Bawang putih itu Nabi Muhammad juga nggak senang. Tapi di Indonesia kalau masak tanpa bawang putih nggak enak. Makanya ngerokok pun sama. Gitu. Ya kalau ada yang mengharamkan ya silahkan. Gitu. Ya itu silahkan. Tapi yang jelas Quran hadis nggak ada yang mengharamkan rokok, itu nggak ada. Nggak ada. Nah, itu nanti dikiaskan. Suatu segi dia itu menolak kias, tapi kalau bab rokok dia mengkiaskan sesuatu yang menyebabkan kesehatan itu dikiaskan ke sana. Tapi kalau bab lain dikiaskan nggak boleh, itulah tetangga sebelah. Itu. Kadang-kadang dia dikiaskan rokok itu nggak ada Quran hadisnya yang melarang itu. Mereka yang mengharamkan itu ya pakai kias. Tapi nanti bab yang lain itu dikiaskan nggak boleh, ya. Itu ya, pokoknya ya asal beda aja ya, asal beda aja. Itu kalau kita apa-apa, ya nanti apalagi kalau kita ngaji bab tembakau, bab tembakau itu terus Allah menciptakan tembakau itu untuk apa? Untuk apa? Cobalah berikan. Berapa juta orang yang tergantung pada tembakau. Kalau dia haramkan ya kasih dong jalan keluarnya tembakau itu mau diapakan kalau selain untuk rokok. Padahal orang dari kunanya kuno semenjak zaman dulu kakek moyang kita dulu zaman bahula itu rokok udah ada. Dulu orang Sunda itu kecubung, tahu kecubung nggak? Apa bunga trompet? Nah itu pakai rokok itu belum ada ciu, belum ada minuman keras itu ngisepnya itu. Langsung oleh pernah ya berarti. Ya. Nah itu langsung oleng itu yang macam-macam. Kecubung itu bunga trompet. Itu di Sunda ada. Itu bapak dulu punya teman itu Thailand orang Ciwidey itu. Kan manis kan. Itu bunga trompet itu. Ya, itu macam-macam aja. Ya, itu ganja. Ganja itu apa? Itu memabukkan, tapi kalau kalian pergi ke Aceh, masak itu selalu pakai biji ganja.
Biar enak. Padahal katanya kota Serambi Mekah ya inilah dunia. Kalian itu nggak usah fanatik. Ikut aja ulama. Ikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya udah pakai dasar. Ya, semuanya sudah pakai dasar. Ya kemarin kan Bapak jelasin ya, apa namanya? Politik itu ya, Pak, politik itu ya udah pemilihan terbaik. Ikut ulama. P3 sekarang fatwanya Kiai Kasih Nur itu Bapak kenal itu. Bapak itu bukan orang ecek-ecek. Kiai Kasih Nur itu kenal, beberapa kali ketemu dengan beliau. Memfatwakan hati-hati P3 jangan ikut-ikutan hak angket. Yang ribut siapa? Korbannya itu masyarakat nanti. Ya ada Mahkamah Konstitusi kok dibawa ke hak angket. Ini gimana? Kadang-kadang orang politik ya inilah kalau dia ini udah tahu kalau namanya sengketa pemilu larinya ke Mahkamah Konstitusi. Ini dibawa ke ranah politik. Wah, ini orang yang tahu hukum tapi dilanggar sendiri ya gitu. Itulah wajah DPR kita. Biarin aja biar denger. Wajah DPR kita itu Pak Ganjar lagi kurang kerjaan. Dia kan bukan orang partai politik. Ngapain ikut-ikutan bicara politik? Yang betul kayak Pak Mahfud. Saya itu bukan orang partai politik yang berhak hak angket, interpelasi ya DPR, biar DPR yang bicara. Ya kayak Bapak, harus angkat apa haknya? Hak angket, hak interpelasi kalau kalian belajar kan yang punya apa? DPR. Bukan calon presiden, bukan Pak Anies, bukan Pak Mahfud, bukan Pak Ganjar. Yang punya hak siapa satu-satunya? Pak Muhaimin Iskandar. Karena dia juga calon sekaligus DPR. Nah, itu harus didudukkan pada tempatnya. Ya hati-hati aja lah. Semua ulama NU, pada pandangan PBNU lebih dulu Bapak. NU baru belakangan. Persis sama, nggak ada bedanya. Karena apa? Semuanya rujukannya kepada kitab. Rujukannya kepada kitab. Yang disepakati apa? Kalau ada sengketa pemilu, kita Mahkamah Konstitusi ya udah gugat, nggak usah teriak-teriak, kumpulkan barang bukti, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Ini ditarik-tarik ke DPR. Nah, itulah ya. Orang itu udah kalah ya gitu itu. Dulu Pak Mahfud sewaktu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ya semua yang kalah itu pasti nuntut. Sekarang beliau kalah, ternyata nuntut juga. Jadi kesimpulannya apa? Orang nggak ada yang sempurna. Kurang apa Pak Mahfud MD? Integritasnya tinggi, tapi begitu kalah ya, namanya orang kalah itu ngedumel juga. Ya. Dulu waktu menjadi ketua MK, komentarnya apa? Setiap yang kalah pasti menuntut. Nah sekarang beliau kalah, ya menuntut juga ya. Kalau dulu menghimbau udahlah nggak usah. Nah, itulah ya mungkin beliau belum baca apa namanya fiqh siyasah kali. Walaupun profesor kan belum tentu juga kali gitu. Buktinya masih keceplosan ngomong nuntut. Nah, kalau udah lengkap baca fiqh siyasah nggak mungkin, nggak berani itu mengingkari ulama sendiri. Itu jelas ya, lari ke politik nggak apa-apa. Jadi apa-apa itu jangan dalil ya. Kadang-kadang ya kayak tadi ya, dalilnya nggak ada ya Bapak kalau setiap puasa nggak wudu itu nggak apa namanya nggak berkumur. Ya bagi diri Bapak kalau berkumur itu perasaan kok ketelan ya air. Daripada was-was lebih baik menghilangkan was-was. Kalau was-was kan penyakit. Ya dari Bapak kena penyakit was-was lebih baik meninggalkan tidak berkumur. Toh tidak berkumur pun tidak membatalkan hukumnya wudu ya gitu aja. Gampang jadi nggak usah fanatik. Nggak ada dalilnya nggak ada ya udah terserah kalian lah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wali Abi Dawud dan bagi Abi Dawud di riwayat yang lain idza tawaddata ketika berwudu fa masjid maka hendaklah berkumur ya kalau berwudu ya berkumur ya. Sudah sama nggak usah dijelasin. Ini berkumur ini akhrajahu Syafi'i ini kuat sama wasofatun ini sama dengan yang di atas sebelumnya. Wa an Utsman dan dari Utsman ya masalah bab wudu aja antara Sayyidina Utsman dengan Ali kan kemarin beda ya. Masih ingat nggak perbedaannya apa?
Kalau Sayyidina Utsman tidak pakai kata-kata wahidatan, pokoknya ngusap aja. Ya. Kalau Sayyidina Ali ngusap sekali. Sama-sama sahabat Nabi, beda. Apalagi kita jauh ya. Ya nggak ngusap kan bisa kita terjemahkan. Ngusapnya bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Boleh nggak 10 kali ya bisa. Oh, hanya kata-kata ngusap kata Sayyidina Utsman. Tapi kata Sayyidina Ali ngusap sekali. Wa masahu wahidatan. Kemarin yang pertama ya, yang pertama yang kedua. Apalagi kita, apalagi ulama, apalagi kita beda ya hal yang biasa. Nah, kalau kita beda dengan kita cari dulu ilmunya, tanya kepada ahlinya yang lebih pintar. Jangan buru-buru menyalahkan. Barangkali kita belum tahu hadisnya atau ilmunya. Wa an Utsman radhiyallahu taala dan Utsman radhiyallahu taala anhu, anan nabi sesungguhnya nabi kana ada nabi yukhallilu menyela-nyelai lihiyatahu jenggotnya nabi fil wudu'i dalam wudu. Ini dari Utsman, yang lain enggak. Ada jenggotnya di sela-selai seperti menyela-nyelai di jari jemarinya, termasuk jari jemari kaki. Nah, kalian mencuci kaki itu di antara jari-jari itu juga kalian gosok, itu namanya menyela-nyelai, itu namanya hukum kias. Oh, hadisnya enggak ada menyela-nyelai kaki, yang ada tangan. Oh, itu namanya petruk. Ya. Kan udah jelas dikiaskan aja, tangan aja di sela-selai kan sama, kasusnya sama. Tujuannya apa sih menyela-nyelai tangan itu? Agar bersih dari kotoran, dari virus, bakteri, sama. Kaki itu juga ada. Namanya itu kias. Kias itu ada beberapa macam, ada kias aulawi ya. Wah, nanti macam-macam itu. Itu namanya hukum kias. Ini kalau jenggot itu ada, tapi ini itu yang meriwayatkan Utsman. Akhrajal Tirmidzi yang mengeluarkan hadis ini Imam Tirmidzi, wa sahahahu dan mensahihkan hadis Ibnu Khuzaimah. Keterangannya 3, Ibnu Khuzaimah sahih katanya menurut Ibnu Khuzaimah. Tapi ini keterangannya beda. Dha'fahu Ibnu Mu'in. Ibnu Mu'in ini melemahkan. Apalagi Imam Ahmad, laisa fi tahlilil lihiyah syai'. Tidak ada menyela-nyelai jenggot sesuatu pun. Imam Ahmad itu enggak ada. Dianggap hadis ini enggak ada. Wa kullu ma warada biha la yahlu an ilaf wa ta'dzib wa tabi'in. Hadis ini dhaif. Ini menurut Imam Ahmad, menurut Ibnu Mu'in. Tapi menurut Imam Ibnu Khuzaimah hadis ini sahih. Bagaimana kita menyikapi mazhab Syafi'i? Kalau untuk keutamaan amal itu baik-baik saja, artinya boleh dilakukan. Kira-kira kalau jenggot kita panjang, kita cuci, kita selesai itu bagus enggak? Bagus kan? Bersih ya. Di sela-sela gitu pakai air kan ngocor, kotorannya juga ke bawah ya. Kan lebih baik kan? Walaupun hadisnya dhaif, kalau untuk keutamaan ya. Inilah keutamaan itu artinya apa? Tidak bertentangan bukan dengan hukum dasar. Boleh. Sekarang Bapak tanya, kira-kira lebih bagus dicuci ya kita di sela-sela jenggot itu atau enggak pas wudu itu? Cuci. Iya, itu aja udah. Logika, dalil ya, ada dalil nakli, Quran, hadis dan dalil akli, akal sehat. Menurut akal sehat, ini lebih baik dicuci di sela-sela nih. Ya, ayo lakukan. Karena enggak bertentangan dengan dalil nakli, kecuali hadis jelas-jelas melarang, haram. Nah, itu namanya bertentangan, itu enggak boleh. Walaupun akal sehat masuk akal, tapi hadis nakli, hadis haram misalkan muttafaq alaih, nah, itu enggak boleh, tetap haram. Karena apa? Dalil akal sehat bertentangan dengan hadis, apalagi bertentangan dengan Quran. Itu dikalahkan akal sehat. Ya, itu dikalahkan. Apalagi ini dalil naklinya enggak ada. Itu ya boleh-boleh aja. Makanya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menampakkan hadis ini di Bulughul Maram.
Tapi beliau fair, diberikan keterangan Ibnu Huzaimah ini sahih. Ulama dulu aja beda pendapat. Apa ulama sekarang ini lebih bagus dengan Ibnu Huzaimah? Ya kalau dia merasa lebih pintar ya silakanlah. Kalau bapak mah nggak ada, kalau orang bilang sekufu irengnya. Kalau bapak mah nggak ada apa namanya bulu bambu dibagi 9, nggak ada. Bulu bambu itu kan paling kecil ya. Kalau kuku hitam kan masih gede. Nggak ada lah dibagi 1000 ya. Ulama sekarang itu nggak ada bandingannya lah. Nah, udah berani-beraninya beristihad secara berlebihan. Nah, kita taklid saja, udah tahu ilmunya begini taklid. Yang nggak boleh itu taklid yang membabi buta. Kalian belum pernah secara detail wudhu ya, wudhu. Orang buktinya jarang. Ini bapak upload ke YouTube itu jarang yang membuka bab wudhu itu peminatnya sedikit. Ya, padahal dianggapnya sepele kali, udah benar dia wudhunya. Padahal wudhunya berapa versi itu ya. Kalau kita serap tuh wah banyak kali ya. Dari kemarin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Zaid. Dari Abdullah bin Zaid qala berkata Abdullah bin Zaid, "Innam nabiyya sesungguhnya nabi utiya diberikan kepada nabi, didatangkan kepada nabi. Nabi itu diberi bisulusai dengan 2/3. Bisulusai dengan 1/3 muddin. Mud. Nah, ini mud itu ukuran air. Satu mud itu menurut kitab ini adalah 675 ml. Kalau air mineral yang botol tanggung itu berapa? 600 ya. Yang gelas itu 220. Kalau sekarang tinggal 200 ml. Yang botol tanggung itu 600. Kalau yang gede kan 1,5 liter ya, 1.500. 1 liter. Yang gede itu 1,5 liter. Yang tanggung itu 600 ml. Nah, 1 mud itu 675 ml. Jadi 1 botol aqua yang kebetulan bawa, bukan salah. Bawa enggak? Nah, ini 600 ml. Nah, ini 600 ml. 600 kan? Jadi kalau 1 mud itu 675 ml, kesepakatan ulama. 675 ml. Jadi ini lebih dikit lah. Gitu. Jadi Nabi itu diberikan bisulusai mudi. Itu seperti 2/3 mud. 2/3 mud itu ya kira-kira ini 600 ml ini. Kurang lebih sebotol ini. Nih, ini ya Rasul gitu. Diberi oleh sahabatnya itu. Faja'ala maka menjadikan Nabi menggosok dziraihi lengan-lengan Nabi. Akhrajahu Ahmad wa Sahih Ibnu Huzaimah. Jadi Nabi itu dulu pernah wudu itu dengan 1 botol aqua. Ini bahasanya yadluku dziraihi, menggosok-gosok lengannya Nabi. Siapa ini? Abdullah bin Zaid bin Asim. Wa sulusal muddahu wa aqallu. Wa sulusal lebih sedikit. Malah katanya lebih sedikit. Dari 2/3 itu bisa jadi lebih sedikit. Annahu tawaddu'a bihi, Nabi berwudu. Ini baca keterangannya nomor 4. Annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a bihi dengan air yang 2/3 mud tadi. Artinya jadi Nabi pernah wudu dengan 1 botol gini. Pernah wudu 1 botol gini. Rata-rata Nabi itu tiap hari yang wudunya dengan 1 botol gini. Enggak kayak kita. Ya. Kita kira-kira wudunya berapa? Berapa ember itu? Nabi itu hanya 1 botol. Jelas. Dari mana dari hadis ini? Nah, keterangannya itu baca itu. Marwai itu diwajib annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a bihi. Nabi itu berwudu dengan ini air ya. Itu. Jadi wudunya itu dengan 600 ml itu 2/3 mud bisa kurang. Wa anhu dan dari Abdullah bin Zaid
Ro'a annahu sesungguhnya Abdullah bin Zaid ro'a melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu memegang li udunaihi kedua telinganya ma'an dengan air ghairul ma'i selain air alladzi ahdahu yang telah dipakai mengelirosihi di kepalanya. Nah, ini hati-hati. Beliau Nabi itu kata siapanya Abdullah bin Zaid ini waktu membasuh telinga. Nah, waktu membasuh telinga itu Abdullah bin Zaid itu melihat Nabi itu tidak menggunakan air dari sisa membasuh rambutnya. Kan membasuh rambutnya dulu. Ya, kemarin itu apa yang paling lengkap apa itu hadisnya? Kalau Sayyidina Utsman hanya mengusap aja. Jadi mengusap Sayyidina Utsman ini sudah boleh, ya. Tapi nggak disebutkan berapa kali. Kalau Sayyidina Ali mengusap 1 kali. Kalau yang di bawah-bawah itu gimana itu kemarin prakteknya harus dimulai dari depan ke bawah sampai tengkuk, baru di belakang. Jadi kalau ada orang hanya nil boleh-boleh aja. Ya. Hadisnya siapa? Dari Utsman, dari Sayyidina Ali. Paling kuat itu bab wudu ya hadisnya itu yang dari Sayyidina Ali yang kemarin tuh. Di bawahnya kan ada yang gini, ya musabnya itu. Nah, kemarin kan gini, itu. Nah ini Nabi itu tidak habis gitu langsung gini, perhatikan supaya benar ya itu. Jadi ngusap rambut dulu, nanti ambil air lagi, ambil keran lagi, tidak ngusap air langsung ke sini. Ngusap kepala langsung ke kuping, nggak boleh ya. Nah, ngusap kepala, tangannya ke keran lagi, ke air keran, baru ngusap kuping. Ini menurut hadis ini. Jelas ya? Biarin aja yang tidur nggak dapat rezekinya ngusap kuping ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Wa an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Radhiya semoga meridhai Allah anhu pada Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah sami itu saya mendengar kata Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda inna ummati sesungguhnya umatku ya'tuna akan mendatangi yaumal kiamata pada hari kiamat hurron. Tadi Bapak menerangkan apa tadi? Sinar mencorong tadi ditaklim ya. Nah ini dasar hadisnya kebetulan aja ketemu. Nanti umatku akan mendatangi pada hari kiamat. Hurron mencorong itu apa sih? Bahasa Indonesianya? Bersinar. Hurron bersinar. Muhajjilina. Kedua kaki dan kedua tangannya. Min asaril wudu'i. Hanya mukanya saja ya. Min asaril wudu'i. Dari bekasnya wudu. Makanya min asari sujud, dari bekasnya sujud itu tidak harus yang jidatnya itu hitam. Ya. Jelas ya? Ini dipatahkan oleh hadis ini. Min asari wudu memang ada bekasnya wudu. Ya enggak ada lah bekasnya wudu itu. Basah kering ya hilang. Maksudnya apa? Bersinar ya. Kalau ada orang memegang-megangkan min akhari sujud itu jidatnya hitam, saya jamin kalau kalian sujud di karpet ini 3 bulan kamu gesek aja pasti hitam. So 3 bulan kamu gesek-gesek aja. Nah, itu namanya apa? Udah sengaja supaya hitam, udah nggak ikhlas lagi. Gampang, ngukurnya itu gampang. Memangnya kalian nggak pernah sujud, kenapa nggak bisa hitam? Karena nggak digesek-gesek. Kalau yang digesek-gesek itu, yang hitam itu pasti digesek-gesek. Buktinya Bapak ini udah berapa puluh tahun ini nggak hitam-hitam. Kalian nggak pernah sholat ya, kok nggak hitam? Sholat kan? Karena nggak digesek, ya nggak hitam. Kalau digesek-gesek, dia udah mempunyai niatan menjadi hitam. Udah gampang lah ngukurnya itu. Gampang. Buktinya apa? Kalau lebih banyak yang nggak hitam, ya. Karena nggak digesek-gesek itu, mungkin digesek-gesek itu kayak kambing tanduknya gatal itu ya, digalang itu, wah gitu. Jelas ya. Jadi kalian jangan heran. Tapi kalau dia bekasnya hitam gitu ya kalian jangan ledek lah, biarin aja.
Dia mungkin suka yang ada bekasnya hitam-hitam gitu. Keindahan juga nggak indah, ya nggak indah, lebih indah yang mulus lah. Nggak indah, lebih indah yang mulus lah. Ya, ini dipatahkan oleh hadis ini ya. Jadi semuanya ada dasarnya. Jadi bekas wudu itu nggak ada bekasnya. Maksudnya nanti, nah ini kata Nabi, inna ummati ya'tuna. Sesungguhnya umatku ya'tuna akan mendatangi yaumul kiamati di hari akhirat hurron, mendapatkan mencorong, bersinar, muhajjirina, kedua tangan kakinya min atharil wudu, dikarenakan bekasnya wudu. Faman istata'a, dan barang siapa berkuasa, barang siapa mampu, minkum dari kamu sekalian, ayyutillah, agar memanjangkan hurrotahu, sinarnya wudu, falyaf'al, maka laksanakan. Bahasanya apa? Faman istata'a minkum, kalau kalian mampu, ayyutillah, panjangkan, jangan sampai hanya di siku. Ya, sampai di bahu kalau perlu, bajunya dilepas. Saya punya paman itu. Kalau wudu itu bajunya dilepas sampai bahu. Hadis loh. Hadis. Bahasanya apa? Famanis tato'a ayyutillah. Panjangkan ya. Jangan hanya mata kaki dikocorin aja doang. Ini sampai tuul lah, gosok-gosok biar bersih. Nanti mencorong gitu. Kamu itu mencorong. Kok kolbi wah mencorong sekali bekas wudu, kanan. Wah, kamu itu gimana sih ngalangi jalan langsung masuk surga, kan enak ya. Karena sinarnya. Jadi hisab itu jangan kalian bayangkan rakib atid, malaikat ridwan bukain rapot satu-satu, enggak. Hisabnya itu gampang, bermiliar-miliar mencorong, ayo pisah. Bisa. Sinarnya yang paling bersinar duluan gitu. Itu namanya yang paling bersinar itu ya, tentunya para aulia, ulama, nabi ya. Kalau nabi tanpa hisab ya. Faliyaf'al, maka dilaksanakan, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq itu disepakati. Alaih, di atas hadis itu imam dua, yakni Bukhari Muslim. Walafdhu li muslimin, lafalnya. Ini lafalnya Imam Muslim. Artinya apa? Nanti lafalnya Imam Bukhari beda dikit lah gitu. Tapi intinya ya sama. Jelas ya? Jadi wudu itu makanya kumpulin yang banyak wudu itu. Kalau perlu lepas baju, keleknya juga dibasuh. Biar keleknya juga kalau kurang bersinar, kalau malaikat Malik kurang bersinar, ini Malik tuh gitu. Kelek saya juga mencorong gitu. Ya. Hilang. Kalau bapak itu takut banget, udah sepuluh lepas bajunya kalau di rumah itu. Kadang-kadang dikritik sama istri itu kalau kelek bau mandi, ini mau wudu ya cukup di. Dasarnya ini ya, hadisnya ada. Mau mandi masih dingin. Subuh itu musolanya baunya bau keringat. Itu keleknya, itu memang di hadisnya ada. Riwayat siapa? Bukhari Muslim. Bahasanya apa? Famanis taton aminkum ayyutillah, panjangkan bagi yang mampu. Ya sampai kelek lah. Lepas baju sampai kelek. Kalau sampai punggung kan nggak mungkin ya, nggak bisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dua hadis lagi. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepada Aisyah. Qalat, berkata Siti Aisyah, ini Siti Aisyah, karena Nabi, ada Nabi yujibuhu gawake, yujibuhu sesuatu yang mempunyai daya tarik lah. Takjub itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa di kitab bapak ini gawake ya, bapak orang Jawa asli, pesantren asli. Gawake itu melanggengkan sesuatu. Melanggengkan sesuatu yang menarik. Itu gawake. Yujibuhu. Melanggengkan sesuatu yang menarik. Yang baik lah, melanggengkan
melanggengkan suatu pekerjaan yang baik. Itu kalau bahasa pesantrennya, bahasa Jawanya itu nggawokake. Merutinkan pekerjaan. Kira-kira gitulah. Yujibuhu gawokake Nabi, yujibuhu gawokake Nabi atai. Kalau kalian ketemu bahasa yang pas nanti silahkan dia ini. Tapi Bapak mama anaknya karena belum ketemu yang pas ya kira-kira itu. Gawokake itu kan dari yujibuhu itu kan dari kata-kata takjub. Sesuatu yang membuat kita tertarik, yang mengherankan. Itu merutinkan sesuatu pekerjaan yang baik lah. Gitu. Atayamunu mendahulukan yang kanan, arah kanan, melaksanakan sesuatu yang baik, merutinkan itu mendahulukan yang kanan. Atayamunu mendahulukan yang kanan, fitana ulihi, di dalam memakai sendal. Itu. Itu sendal. Na'la alaika. Gimana itu di surat Nabi Musa di Gunung Tursina itu? Terumpahnya itu. Hendaklah kamu lepaskan terumpahmu itu sendalmu. Fa'la na'laika. Kan gitu. Sama itu serandal. Na'la itu sandal. Fitana ulihi. Ketika memakai sendal. Watarot julihi, dan ketika menyisir, watuhurihi, dan ketika bersuci. Jadi Nabi selalu mendahulukan yang kanan, entah itu pakai sendal, entah pakai sisiran, itu yang kanan dulu. Kalau menerapkan jangan yang kiri dulu, yang kanan dulu di sini, baru ke kanan. Sunnah Rasul. Mana dalilnya ini ada di Bulughul Maram itu nomor berapa itu? Bab wudu nomor 50. Kalau kalian nggak hafal. Kalau perlu, kalau Bapak nggak pernah gitu, kalau ada yang tanya dalil ke Bapak di kitab Bulughul Maram gitu, cari aja sendiri, enak aja yang nanya, yang minta ditunjukin ya. Kalau Bapak selalu gitu. Di kitab Bulughul Maram cari sendiri aja. Nanti kalau udah nggak bisa, datang ke rumah, bawa gula pasir, bawa rokok, nanti Bapak tunjukin kan gitu. Ya, gitu. Jadi kiai itu gitu, jual mahal ya, enak aja. Udah minta dalil, nunjukin di mana. Kita ya di Bulughul Maram, cari aja sendiri di bab apa. Nanti kalau kamu udah nyerah, datang ke rumahku, bawa gula, bawa rokok yang banyak, kopi gitu. Caranya gitu supaya ya kita itu supaya apalagi yang sedikit-sedikit minta dalil itu. Kalau orang yang bijak itu mendalil itu kalau menurut Gusmus ya Kiai Mustafa Bisri itu udah nggak pantas. Kalau ya kira-kira nggak enak didengar aja lah, bertentangan dengan hukum adat ya kayak tadi ya memanjangkan kaki itu enak enggak gitu, nggak enak ya udah nggak usah minta dalil. Ya minta dalil ya nggak akan ketemu, nggak ada hadisnya. Kok memanjangkan kaki di depan kiai hukumnya haram, nggak ada. Nggak enak aja. Bersuci juga sama. Fi sya'nihi, dan di setiap tingkahnya Nabi kullihi semuanya muttafaqun alaih. Ini dimasukkan ke dalam bab wudu. Wa fi sya'nihi, dan semua tingkahnya Nabi. Setiap pekerjaan Nabi itu selalu mendahulukan yang kanan, yang baik. Kulihi semuanya, selalu yang kanan. Jadi hadis itu tidak selalu ini di bab wudu. Ini memakai sendal yang kanan, karena ada bersuci di sana. Bersuci wudu juga yang kanan dimasukkan dalam bab wudu. Wa an Abi Hurairah, dua hadis lagi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, idza tawaddatum, tatkala kamu sekalian berwudu, fabda'u, maka mulailah kamu sekalian bima yaminikum, dengan arah yang kanan, dari anggota badan yang kanan. Akhrajahu arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ini ada
Kalau tadi kan contoh-contoh semua. Ya. Nah, ini baru Nabi bersabda. Nah, ini kaul. Kalau yang dari hadis dari awal sampai yang tadi, ya, kana nabiya, ada nabi dari mulai yang kanan itu kan perbuatan, fi'il, ya, fa'ilnya nabi, ya, segala perbuatan yang berkaitan wudu. Nah, hadis yang ke-51 ini ada kaul perkataan nabi. Ini kepada Abu Hurairah yang diajak bicara itu. Olah berkata Ibu. Ketika kamu berwudu, kamu sekalian mulailah dari arah anggota badan yang kanan. Contohnya sudah ada, diperkuat dengan hadis kaul, perintah. Jelas ya? Satu hadis lagi, wa anil mughirati, atau dua ini, habisin halaman ini. Wa anil mughirati, dan dari Mughirah. Ini dua ini keterangan apa? Wa akhrajahu Ahmad Ibnu Hibban Baihaqi wajada fihi wal Baihaqi wajada fihi. Imam Baihaqi dalam hadisnya menambahkan wa idza labastum, ketika kamu berpakaian juga harus mulai yang kanan. Mulai yang kanan, pakai sepatu, pakai sendal, itu harus yang mulai yang kanan. Hadis di Imam Baihaqi termasuk memakai baju atau celana labastum, itu pakaian. Wa idza labastum qala Ibnu Daqiq a'id huwa hakik bi anna ya, ini benar dan ini sahih. Pakaian juga lengan yang kanan dulu, jangan dibalik-balik. Sama-sama pakai baju yang kanan-kanan, dapat pahala. Sama-sama mau wudu, boleh tangan kiri dulu juga boleh, tapi nggak dapat pahala sunahnya wudu ya. Kanan dulu, nabung pahala itu yang kecil-kecil. Oke, kaos kaki kanan dulu. Wa anil Mughirah, dan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi tawadhu'a berwudu, fa masaha, maka mengusap Nabi, ini Nabi berwudu mengusap binasiyatihi, dengan mengusap bun-bun itu apa? Ini itu apa? Di tengah-tengah bun-bun itu bahasa Indonesianya apa? Bun-bun juga? Ubun-ubun ya? Nabi itu hanya mengusap ubun-ubun. Pernah juga. Jadi boleh. Nah, coba kita terusin. Dek, wes ngusap ubun-ubun nggak usah dari depan ke belakang tadi. Ini nih. Wa masaha, maka mengusap Nabi wudu ya binasiyati, dengan mengusap ubun-ubun Nabi. Wa ala imamati, dan dalam keadaan pakai imamah, pakai sorbannya itu nggak dilepas. Ya, artinya apa? Ngusap pun hanya sedikit namanya, ini kan berarti sorbanan itu imamah gede, muter. Apalagi kalau di tengahnya kan kita nggak tahu ya, apakah di tengahnya pakai kopiah lagi, imamah pakai kopiah lagi, kan double ya. Berarti hanya ngodok itu mungkin yang diusapnya hanya sedikit ya. Sedikit, imamahnya juga nggak dilepas. Wa ala imamati, itu imamahnya nggak dilepas. Perempuan pakai kerudung nggak usah dilepas juga. Jadi itu berarti kalau perempuan pakai kerudung, pakai itu nggak usah dilepas saja. Pakai jilbab, dia yang penting mah sedikit aja di depan, tanggung, susah, belakang yang mudah, boleh. Jadi Nabi itu menghendaki itu kemudahan, agama itu yang dikehendaki itu kemudahan. Jadi innama yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu Allahu bikumul musra. Qur'annya gitu. Kok masih dipersulit perempuan mau wudu dibuka jilbabnya? Yang salah orangnya atau ajarannya? Enggak paham. Nabi aja pakai imamah nggak dibuka. Ini loh hadisnya, ya. Perempuan ya udah nggak usah dibuka, lebih baik. Semua ulama sepakat perempuan kalau wudu apalagi di tempat umum, ini khususnya di tempat umum ya, lebih baik jilbabnya tidak usah dibuka. Contoh Nabi dikodok aja, di depan susah, di belakang aja dikit. Ini intinya di ubun-ubun itu kalau orang laki-laki kan paling mudah, kan imamahnya di sini. Kalau di sini kan untal-untalnya tebal itu, kan gitu. Yang intinya kan mengusap rambut. Kamu bayangkan pasti Nabi mengusapnya ubun-ubun itu sedikit, apalagi kalau pakai kopiah terus imamah lagi. Jelas ya, jangan dipersulit. Wah, satu lagi.
Wa an Jabir dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi kepada Jabir dan Abdullah fi sifatin haji yang menerangkan dalam keadaan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menerangkan keadaan Nabi itu melaksanakan ibadah haji. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibda'u mulailah bima dengan sesuatu bada Allah yang dimulai Allah bihi dengan sesuatu akhrajahun Nasa'i hakadha bilafzil amri." Akhrajahu mengeluarkan hadis ini. Siapa yang mengeluarkan hadis? An-Nasa'i, Imam Nasa'i. Hakadha seperti ini. Ya, ini yang mengeluarkan Imam Nasa'i. Bilafzil amri dengan lafal amar. Itu ibda'u itu fil amar. If'alu. Kan ibda'u ini kan untuk jama'. Nah, kalau mufradnya ya ibda'. Bada'a yubdi'u ibda'an. Ibda' ini fil amar. Ini hadisnya Imam Nasa'i. Wa huwa inda Muslim. Kalau menurut Imam Muslim gimana? Bilafzil khobari dengan lafal khobar. Jadi kalau di Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini, tapi bukan ibda'u, tapi bada'a bima bada'allahu bihi. Jelas ya? Jadi setiap kalian memulai sesuatu, hendaklah memulai dengan Allah. Artinya apa? Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya ngono setiap